Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kali ini kita akan membahas ya pendokumentasian pada ibu hamil. Pada waktu yang lalu kita sudah bahas bagaimana metode pendokumentasian pada asuhan kebidanan, yaitu ada dengan SOAPIR, SOAPIET, SOAPIE ataupun SOAP. Dan sekarang kita akan bahas metode pendokumentasian pada ibu hamil dengan SOAP. Seperti yang dilihat ya, ini adalah contoh format pengkajian asuhan kebidanan pada ibu hamil. Di sini perlu kita buatkan tanggal pengkajiannya, kemudian jam pengkajiannya. Setelah itu yang pertama adalah kita buat data subjektifnya. Di data subjektif itu ada biodata, baik biodata ibu maupun suami. Di sini dituliskan nama, kemudian umur. Umur di sini penting ya kita buatkan karena kita mau tahu apakah ibu berisiko atau tidak ya. Kalau ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun berarti itu berisiko terhadap kehamilannya. Kalau kurang dari 20 tahun berarti uh, ibu masih kebanyakan belum siap secara fisik maupun secara psikologisnya untuk kehamilan. Kalau yang lebih dari 35 tahun itu lebih berisiko terkena komplikasi saat menjalani kehamilan atau persalinan. Kemudian suku atau bangsa, ya. Suku ini penting kita tanya karena kita mau tahu bagaimana kebudayaan ibu, ya. Bagaimana apakah ada budaya atau tradisi yang bertentangan dengan kesehatan ibu selama kehamilan. Kemudian agama. Agama di sini adalah untuk memudahkan kita cara membimbing ibu dalam berdoa sesuai dengan agama yang beliau miliki. Pendidikan. Pendidikan ditanyakan untuk kita mengetahui tingkat kecerdasan, intelektual dari ibu. Ya, kita bisa tahu sendiri karena akan berbeda cara pemahaman ibu yang belum tamat SD atau tamatan SD dibanding dengan yang sudah masuk ke perguruan tinggi atau yang tamat SMA. Jadi kita sesuaikan nanti untuk dalam penyampaian informasi atau pemberian podcast. Pekerjaan di sini lebih dikaitkan dengan status ekonomi dari keluarga, ya. Status ekonomi keluarga ini akan mempengaruhi terhadap pemenuhan nutrisi, terutama pemenuhan nutrisi pada ibu. Di mana pemenuhan nutrisi pada ibu ini akan berpengaruh sekali terhadap kesetaraan janinnya dan ibu. Alamat ya untuk memudahkan kita untuk mengetahui di mana alamat ibu dan kalau perlu ini kita cantumkan nomor teleponnya. Setelah itu di data subjektif ini adalah data yang kita dapatkan dari klien melalui anamnesa atau wawancara, keluhan utama ibu. Misalnya keluhan utama ini kita tanyakan kepada ibu yang menyertai kehamilannya. Misalnya beliau datang keluhannya dengan perdarahan ya, atau dia mengeluhkan ada keluar air-air, atau beliau mengeluhkan sering BAK, nyeri pinggang. Karena keluhan ini dia akan bervariasi sekali ya pada ibu. Kalau tidak ada keluhan, dia mungkin kita bisa tambahkan di sini alasan kunjungan gitu ya. Setelah itu riwayat menstruasi, di sini umur menarche berapa, kapan mulai menstruasinya, berapa lama, jumlah darah haidnya, kemudian haid terakhirnya kapan ya. Di sini untuk umur, lama haid, jumlah darah haid ini bergantung untuk melihat kesuburan ibu. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat di sini untuk mengetahui tafsiran persalinan atau HPHT dari si ibu. Makanya perlu ditanyakan riwayat menstruasi. Riwayat perkawinan, ya ibu menikah, apakah ini menikah berapa kali ya, kemudian menikah pertama umur berapa, umur suaminya berapa, sudah berapa tahun menjalani pernikahan ya. Kalau baru satu kali, ya cukup satu kali saja bikin di sini, coret saja yang ini. Yang kedua ini untuk apa kita tanya ya. Di sini kita bisa tahu bagaimana kesiapan ibu terhadap penerimaan kehamilannya. Ya juga menyangkut kepada status psikologi ibu.
Riwayat kehamilan persalinan di fase yang lalu ini penting sekali ditanyakan karena ini sangat erat kaitannya dengan yang akan dan sedang dijalani oleh ibu. Misalnya kehamilan yang lalu, ya, bagaimana kehamilan yang lalu, apakah ada penyulit atau tidak, kemudian persalinannya seperti apa, apakah sebelumnya dengan seksio atau sebelumnya ditolong oleh paraji, oleh dukun bersalin, ya, nifasnya bagaimana, apakah beliau mengalami demam, disusui tidak bayinya dengan ASI eksklusif, disapi sampai 2 tahun atau tidak. Nah, kita akan tanyakan di sini, gitu. Karena ini nanti akan patokan kita dalam memberikan asuhan kepada ibu dan riwayat yang lalu kemungkinan akan tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi ibu sekarang. Nah, ini yang untuk kita untuk melakukan deteksi dini. Riwayat hamil sekarang ya, ini tadi yang kita tanyakan HPHT-nya, kapan di hari pertama terakhirnya, sehingga kita bisa menentukan tafsiran persalinan dan usia kehamilan ibu pada saat sekarang. Dengan kita mengetahui usia kehamilan ibu pada saat sekarang, kita bisa memperkirakan apa keluhan kemungkinan yang dirasakan ibu, ya, sejak berapa tafsiran berat badan janinnya, berapa penambahan berat badan idealnya, kemudian sampai mana tinggi fundusnya. Nah, makanya kita perlu tahu berapa usia kehamilan ibu pada saat sekarang. Gerakan janin pertama kali dirasakan, ya, biasanya pada ibu yang preemie itu dia akan lebih lama merasakan pergerakan janin ketimbang dengan ibu yang sudah multi, ya. Tujuan kita menanyakan di sini itu adalah untuk kesejahteraan janinnya juga, ya, dan sebagai tanda pasti hamil. Kalau ibunya datang ya pada saat trimester 1, kita bisa menentukan tanda pasti hamilnya itu jadi pergerakan janinnya. Di sini juga kita tanyakan riwayat kehamilannya pada saat kehamilan muda, apakah ibu mengalami mual muntah, apakah ada pendarahan, kemudian riwayat penyakit yang lalu, ya, pernah tidak ibu dilakukan operasi, pernahkah ibu dirawat di rumah sakit. Selain itu riwayat penyakit keluarga, apakah keluarga pernah mengalami penyakit yang seperti ini? Karena kalau seandainya keluarga mengalami penyakit seperti ini, kemungkinan ibu juga mengalami hal yang sama. Riwayat ginekologi untuk melihat bagaimana kesehatan reproduksi dari ibu. Setelah itu riwayat keluarga berencana. Apakah sebelumnya ibu pernah menggunakan metode kontrasepsi? Apa jenis kontrasepsinya? Berapa lama penggunaannya? Ada efek samping atau tidak? Nah, kita tanyakan di sini. Ini tujuannya adalah untuk perencanaan kontrasepsi yang akan digunakan ibu pada saat nifas nanti. Pola makan, minum, eliminasi istirahat, dan psikososial. Nah, ini juga perlu sekali ditanyakan karena kita mau melihat bagaimana pola makan ibu. Ya, pola makan di sini kita tanyakan berapa kali makannya, frekuensi makan dalam sehari, menunya apa, dari menu tersebut terpenuhi tidak gizi seimbang pada ibu, pola minumnya, ya, apakah ibu ada meminum alkohol, obat-obatan atau kopi, setelah itu pola eliminasi, bagaimana BAK dan BAB-nya, apakah ada keluhan, pola istirahat, kemudian psikososial, yaitu penerimaan klien terhadap kehamilannya, ya, baik itu dari support keluarga, mertua, orang tua, atau keluarga lain. Nah, ini untuk melihat nanti selama kehamilan, ya, apakah disupport oleh keluarga, dan pada saat setelah persalinan, ya, kita juga mengetahui bagaimana nanti untuk perawatan si bayi. Ini yang ditanyakan tadi melalui data subjektif yang kita buatkan di pendokumentasian. Untuk data objektif, ya, yang pertama itu keadaan umum, kemudian kesadaran di sini yang bagus itu adalah kompetensi di mana ibu sadar penuh, ya, bisa merespon, bisa mendengarkan instruksi, ya. Jadi kesadaran ini dia ada tingkatan-tingkatannya juga, ya, sampai nanti ke somnolence, sampai ke koma, ya. Kemudian keadaan emosional stabil atau tidak. Kemudian tinggi badan ini tujuannya adalah
untuk kita mengetahui apakah ibu bisa untuk persalinan secara pervaginam atau tidak. Nah, biasanya kalau yang kurang dari 150 ya, 145 tidak bisa untuk persalinan pervaginam. Tergantung dari tafsiran berat badan janinnya. Kalau kecil bayinya bisa ya untuk kelahiran pervaginam. Tanda-tanda vital biasanya pada ibu hamil ya, tekanan darah itu batas normalnya ya 100/60 sampai 140 ya 40. Kalau seandainya lebih dari situ dikhawatirkan terjadinya hipertensi dan preeklamsi pada ibu. Jadi tekanan darah ini perlu sekali untuk diawasi. Nadi, kalau pada nadi biasanya nadi wanita dewasa itu normalnya 70 ya. 60 sampai 100 ya kali per menit, tapi pada saat kehamilan biasanya ini akan meningkat 15 sampai 20 kali per menit. Pernafasan ya seperti biasa, biasanya ini akan meningkat pada saat trimester 3 karena bayi mengalami penekanan ya sehingga diafragma tertekan. Suhu juga di sini untuk kita mengidentifikasi apakah terjadi infeksi pada ibu atau tidak. Karena infeksi pada ibu akan berisiko terhadap janinnya. Maka ini perlu sekali kita ambil datanya. Pada muka yang dilihat itu adalah bengkak atau tidak ya muka ibunya untuk mengidentifikasi si bayi normal atau tidak. Oke, kita lanjutkan ya, tadi ada azan. Nah, jadi di muka yang mau kita lihat itu adalah apakah si ibu ini dia mukanya udem, bengkak. Ya, karena kalau dia bengkak berarti itu sudah mengidentifikasikan ya kalau ibu kemungkinan dengan preeklamsi ya. Kemudian yang dilihat di situ adalah pada ibu hamil biasanya juga kita lihat ada bercak-bercak hitam di wajahnya. Itu hal yang wajar karena itu adalah karena hormon melanosit hormon pigmen pada kulit pada saat kehamilan sehingga dia menjadi hitam-hitam. Kemudian di mata itu yang mau kita lihat adalah pertama itu skleranya putih atau kuning ya. Kemudian konjungtivanya merah muda atau pucat. Untuk kita mengidentifikasi apakah ibu mengalami anemia atau tidak ya. Apakah ibu mengalami penyakit pada hati atau tidak. Setelah itu pada mulut yang dilihat adalah kelembapan mulut, kemudian pada gizi juga ya. Pada gigi yang kita lihat adalah apakah gigi berlubang ya. Kalau seandainya gigi berlubang karena di dalam gigi itu ada pembuluh darah, nantinya kalau gigi berlubang kuman bisa masuk ke dalam gigi dan bayi bisa terinfeksi. Pada gusi juga perlu dilihat karena pada saat kehamilan karena pengaruh hormon menyebabkan pembuluh darah pada daerah gusi melebar sehingga mudah untuk berdarah. Di leher, yang kita lihat di leher adalah pembesaran dari kelenjar tiroid dan limfe. Pada payudara, berarti di sini yang pertama kita lihat dulu keadaan payudara ibu, yaitu keadaan puting. Apakah putingnya sudah menonjol ya? Biasanya pada kehamilan puting sudah menonjol berwarna kehitaman seiring dengan warna pada aerolanya ya, menghitam dan melebar. Kemudian pada payudara juga kita lakukan palpasi untuk melihat adanya kemungkinan kanker atau ada benjolan di payudara. Selain itu yang diamati pada payudara adalah pengeluaran ASI. Biasanya pada trimester 3 ini sudah bisa ada pengeluaran ASI ya dengan kita lakukan pemijitan sedikit ya, penekanan ke arah papila untuk melihat ASI sudah keluar atau tidak. Pada abdomen ya, bagian perut itu pada saat inspeksi yang dilihat adalah keadaan perut. Biasanya pada ibu hamil itu keadaan perutnya ada garis lurus ya dari pusar ya sampai ke simfisis, itu namanya linea nigra. Kemudian ada striae. Striae itu adalah seperti garis-garis ya, guratan-guratan ya,
hasil dari digaruk sama ini si ibu ya. Jadi itu biasanya guratan-guratan ini terjadi karena kulit pada perut terjadi peregangan sehingga dia terjadi striae, guratan-guratan. Kemudian di perut ini kita juga bisa melihat apakah ada bekas operasi atau tidak. Yang paling penting sekali pada perut itu kita lakukan palpasi lepol. Lepol 1 ini kita untuk menentukan apa yang teraba di fundus, kemudian berapa tinggi fundus. Pada lepol 2 untuk mengetahui bagian yang teraba di daerah bagian kanan dan kiri perut. Biasanya ini untuk menentukan punggung, letak punggung janin dan bagian-bagian terkecilnya atau ekstremitas. Pada level 3 kita mau menentukan bagian yang teraba di bawah ya, spesies, kemudian apakah sudah masuk pada pintu atas panggul atau tidak. Kalau seandainya sudah masuk, baru kita lanjut ke level 4 untuk memperkirakan seberapa besar masuk ke pintu atas panggul. Kalau seandainya belum masuk, kita cukup lakukan sampai level 3. Pada daerah abdomen juga dilanjutkan dengan menentukan tinggi fundus uteri, berarti kita ukur ya tinggi fundus uteri dengan sentimeter untuk menentukan nanti tafsiran dari berat badan janin. Pada saat ini juga kita lakukan auskultasi, yaitu mendengarkan denyut jantung janin untuk melihat kesejahteraan dari janin. Kalau denyut jantungnya tidak normal melebihi 160, berarti ini sudah terjadi gawat janin. Anogenital juga kita periksa ya. Yang penting itu adalah kita mau melihat apakah ada varises di sekitar genitalianya ya, karena pengaruh hormon tadi bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah di sekitar genitalia, dan ini kalau seandainya ada varises yang terlalu besar, ini juga berdampak pada saat ibu mengalami persalinan ya. Pembuluh darahnya bisa pecah. Kemudian selain itu kita juga bisa amati kebersihan ya, kebersihan atau apakah ada keputihan. Karena keputihan ini yang tidak normalnya dapat memicu terjadinya infeksi secara asenden kepada janin ya. Infeksi masuk ke vagina, kemudian masuk ke janin melalui plasenta. Jadi harus menjaga kebersihan genitalia pada ibu. Jangan dibiarkan lembab. Ekstremitas yang perlu diamati yaitu apakah ada udem atau tidak, sama seperti kita mengamati muka, kita lihat juga apakah ada udem atau tidak pada ekstremitas atas dan bawah. Kemudian pada kaki ya bawah kita nilai refleksnya, refleks patelanya positif atau tidak. Kemudian juga dilihat varises ya, pembuluh darah yang melebar di ekstremitas. Setelah kita di data objektif tidak hanya pemeriksaan fisik saja, tapi juga dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu labor untuk melihat ya berapa kadar hemoglobinnya untuk menentukan dia anemia atau tidaknya, apa golongan darah ibu untuk antisipasi kalau seandainya nanti terjadi perdarahan pada ibu sehingga sudah ada donor darah yang disiapkan. Kemudian ibu juga dianjurkan, sebaiknya dianjurkan juga untuk USG untuk memastikan keadaan janin, ada kelainan atau tidak, di mana letak plasentanya, kemudian bagaimana letak janinnya, apakah lintang, sungsang, ya apakah dia kesejahteraan janinnya bagaimana. Maka perlu juga kita sarankan ibu untuk di USG pada trimester ini 3 ya. Kemudian protein urin. Protein urin ini perlu kita periksa kalau seandainya ibu udem dan tekanan darahnya tinggi ya, untuk menentukan apakah dia preeklamsia atau tidak. Setelah itu glukosa urin ya juga bisa kita periksa untuk mendeteksi ibu mengalami DM-nya. Setelah kita lakukan ya pengumpulan, kita buatkan dokumentasi data objektif ini, kemudian kita lakukan
pendokumentasian sebagai analisanya atau asesmen. Nah, di analisa dan asesmen ini yang kita tulis apa? Yang kita tulis adalah diagnosa yang kita dapatkan dari hasil pengkajian tadi. Dari hasil pengumpulan data subjektif dan objektif. Setelah itu apa masalah yang ada ya, masalahnya. Setelah dianalisa, baru penata laksanaan. Nah, di penata laksanaan inilah yang terangkum seperti tadi ya, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian ya, ini ada catatan perkembangan. Catatan perkembangan ini maksud seperti ini. Misalnya ibu hamil kunjungan pertama, ya kita ambil datanya yang lengkap seperti ini yang di atas tadi. Pada saat catatan perkembangan, mana tahu dia nanti datang pada kunjungan kedua, berarti kita sudah punya data di awal, tinggal kita menambahkan data pada saat kunjungan berikutnya, ya. Ini yang dikatakan catatan perkembangan dalam bentuk SOAP, SOAP. Sekarang kita masuk ke contoh dari pendokumentasian yang sudah ada isinya ya. Jadi dibikin tanggal pengkajian, jam berapa, pengkajiannya di mana, kemudian ini data subjektif ya, diisi lengkap identitas. Setelah itu keluhan utama dari data subjektif untuk usia tidak ada masalah, kita lihat ya, pendidikan juga bagus, pekerjaan wira swasta, ini buruh. Kemudian keluhan utama ibu pegal pada pinggang sebelah kiri yang hilang timbul. Riwayat menstruasi tidak mengalami masalah atau kelainan pada menstruasi, ya seperti disminor, menoragi, spotting, metoragi. Kemudian siklusnya 28 minggu dan didapatkan HPHT-nya segini ya, 28 bulan Mei 2014. Sehingga tafsiran persalinnya 4 Maret 2015. Riwayat perkawinan, ini perkawinan yang pertama, nikah di usia 27 tahun. Ya, berarti pernikahannya sudah 5 tahun, sudah punya anak, ya, anak pertama. Di sini Nyonya tadi, Nyonya apa nih? Nyonya SL, beliau kehamilannya tidak ada masalah, tidak ada penyulit. Saat persalinan juga ditolong oleh bidan di fasilitas kesehatan, penyulit juga tidak ada. Kemudian bayi barulah BBL-nya sehat ya, 3.200 beratnya, normal. Sekarang usianya sudah 4 tahun. Laktasi, bayi diberikan ASI eksklusif, disapih saat usia 2 tahun dan tidak ada penyulit. Nah, ini perlu kita tanyakan ya. Untuk kehamilan apakah ada penyulit, persalinannya bagaimana? Yang ada penyulit ini misalnya ada perdarahan ya, persalinan yang panjang, ibu dirujuk. Nah, perlu kita tanyakan kepada ibu secara detail. Dan untuk kehamilan kedua buat di sini sekarang atau ini ya. Riwayat hamil sekarang, tidak ada penyulit atau komplikasi pada hamil muda maupun hamil tua seperti mual, pusing ya, gerakan janin pertama kali dirasakan usia kehamilan 5 bulan. Nah, status imunisasinya TT3 di 5 Oktober 2015. Riwayat penyakit yang lalu, operasi tidak pernah dioperasi ya. Kemudian penyakit keluarga juga tidak ada, aman. Riwayat ginekologi juga tidak ada. Riwayat keluarga berencana, ini ibu ya, metode KB yang pernah dipakai, suntik 3 bulan selama 3 tahun, serta 1 bulan 3-4 bulan. Di sini ibu mengalami efek samping ya, yaitu pada saat suntik 3 bulan ada flek, ya, berat badan bertambah dan merasa tidak nyaman. Lanjut ke pola makan, minum, eliminasi, istirahat, dan psikososial ibu, di mana ibu makan teratur ya 3 kali sehari, menu dengan gizi seimbang, yaitu ada nasinya, ada sayur ya, kemudian ada lauk pauk. Pola minum ibu lebih kurang 9 gelas per hari, itu ibu minum air putih, teh, susu ibu hamil, dan ibu tidak mengkonsumsi alkohol dan jamu. Pola eliminasi, buang air kecil, lebih kurang 10 kali dalam sehari, kuning jernih, dan tidak ada keluhan. Yang berbahaya yang ini apabila kuning pekat gitu. Biasanya ini dia beriringan, kalau ini kuning pekat, pola minumnya sedikit. Dan dia konstipasi ya.
BAB 1 kali sehari, oke, aman ya. Pola istirahat, lama tidur 8 sampai 9 jam per hari. Cuman ibu keluhannya sering kencing pada malam hari. Psikososial, penerimaan ibu terhadap kehamilan ini, di mana kehamilan kedua ini yang direncanakan, ya, direncanakan suami dan anak pertama menantikan kehamilan. Ibu juga mengatakan tidak merasakan terganggu terhadap kehamilannya serta masih dapat mengikuti beberapa pertemuan rutin kelompok seperti PKK gitu. Untuk sosial supportnya, mendapatkan dukungan atas kehamilan ini dari suami, orang tua mendukung, mertua mendukung, dan anggota keluarga lain, sehingga ibu nyaman menghadapi kehamilan. Ya. Pola spiritual, tidak ada hambatan untuk melakukan ibadah seperti sholat dan pengajian, seksualitas, tidak ada keluhan dan tidak mengeluarkan darah saat melakukan hubungan seksual. Frekuensi berhubungan 1 kali seminggu. Nah, biasanya untuk seksual ini ibu sensitif sekali ditanya, tapi perlu juga kita tanyakan untuk menanyakan apakah ada keluhan dan frekuensi. Data objektif, keadaan umum baik, kesadaran komposmentis berarti bagus, emosional stabil, berat badan 56 kg, dan sebelum hamil itu 51, berarti ada penambahan 5 kg. Tinggi badan ibu, berarti ini sedikit penambahannya ya. Tinggi badan ibu 152 cm. Kalau untuk penambahan berat badan, berarti kita sebaiknya harus cari tahu dulu berapa IMT ibu. Ya, IMT ibu berapa, apakah sudah sesuai penambahan berat badan sesuai dengan usia kehamilan ibu ya. Karena kalau ibu yang dengan obesitas itu penambahan berat badannya akan berbeda ya yang disarankan dibanding dengan ibu dengan KEK ya, kurangan energi kronik KEK. Nah, jadi tidak semua ibu hamil itu penambahan berat badannya sama, sesuai dengan berapa IMT-nya. Tinggi badan, naik ini normal 152 cm, lila 28, kalau lila yang tidak normal itu di bawah 23,5 ya. Tanda-tanda vital normal ya 160, nah di 82 pernafasan, oke ini tidak ada infeksi ya, suhunya normal, pemeriksaan fisik muka tidak ada udam, dan kolosmografi darum ada, berarti tidak ada juga ya. Kemudian ibu tidak pucat mukanya, mata sklera putih, konjungtiva merah ya, dan pandangan mata tidak kabur, merah muda ini, kalau yang normalnya ya. Pandangan mata tidak kabur. Kenapa? Karena kalau pada pasien yang preeklamsi ya, itu dia diiringi dengan penglihatan yang kabur. Mulut bersih, tidak ada stomatitis dan lembab, gigi tidak berlubang, leher tidak ada pembesaran, kelenjar getah bening dan kelenjar tiroid, payudara simetris, ada stratigrafi darum, areola dan puting menghitam, tidak ada benjolan, puting susu pada payudara kiri menonjol, namun puting susu payudara kanan tenggelam. Nah, ini dia masuk ke masalah pengeluaran ASI belum keluar. Abdomen tidak ada bekas operasi, terdapat linea nigra dan striae. Pada palpasi, teraba bulat, lunak, tidak melenting, ini level 1 di fundus uteri, tinggi fundus uteri 2 jari di atas pusat. Level 2, teraba keras dan memanjang seperti papan di sebelah kanan, serta teraba bagian-bagian kecil sebelah kiri. Berarti ini puka ya, punggung kanan. Kalau ini teraba bulat dan lunak, di atas di fundus berarti bokong yang teraba ya. Berarti kepalanya berada di bawah normal, presentasi kepala. Level 3 teraba bulat keras dan melenting. Nah, berarti ini kepala nih di tepi atau atas simpesis, bagian terendah janin masih dapat digoyangkan sehingga tidak dilakukan level 4. Tinggi fundus 19, kemudian didapatkan tafsiran berat janin ya dari tinggi fundus 19 adalah 1085 gram ya, 1085 gram. Berarti termasuk kecil ya. Auskultasi DJJ 106 normal. Anogenital tidak ada varises dan kelainan, tidak mengalami keputihan. Ekstremitas atas simetris, tidak ada udam dan tidak ada kelainan. Bawah simetris, tidak ada udam, tampak spider navy pada betis bagian kiri, refleks positif kanan dan kiri. Pemeriksaan penunjang hemoglobin, ya, jadi dia periksa pada trimester 1 itu pada saat usia kehamilannya 14 minggu,
11 gram ya, dan golongan darahnya A. Kalau seandainya pada saat konjungtiva ibu pucat, kemudian ibu lemah letih lesu dari anamnesanya, bibir juga pucat, ya, diiringi dengan nutrisinya yang kurang bagus, berarti kita perlu ya kita ambil melakukan pemeriksaan hemoglobin pada ibu. Golongan darah A, USG, hasil USG pada saat kehamilan 28 minggu, letak kepala, ya, plasenta berada di fundus. Oke, protein urin tidak dilakukan pemeriksaan karena di sini ibu tekanan darah normal, tidak udem, ya. Kemudian glukosa urin juga tidak dilakukan pemeriksaan karena berat badan ibu tidak begitu berat, ya. Analisa. Diagnosanya G2-P1-A0. G ini gravid, ya, kehamilan yang kedua. Ya, yang P ini partusnya baru 1 kali, ya. Kemudian tidak pernah abortus, A-nya 0. Usia ibu 32 tahun. Hamil, nah usia kehamilan 28 minggu 5 hari. Ya, normal. Janin hidup tunggal, hidup ini ditandai dengan jantung janin yang terdengar. Kemudian janin tunggal kita dapatkan dari hasil palpasi, karena tidak ada janin kembar ya. Pada saat pemeriksaan palpasi, denyut jantungnya juga terdengar satu saja. Kemudian intrauterin di dalam uterin. Kemudian lab cap, letak kepala berdasarkan dari palpasi, puka berdasarkan dari palpasi punggung kanan, karena pada bagian kanan teraba punggung, keadaan ibu, janin, dan jalan lahir baik. Nah, keadaan ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vitalnya tadi, kesadaran dan keadaan umum ibu. Kemudian keadaan janin baik ditandai dari denyut jantungnya, dan jalan lahir baik ditandai dengan riwayat persalinan yang lalu, yaitu secara pervaginam dan tinggi badan ibu normal. Masalahnya apa? Itu rasa pegal pada pinggang yang hilang timbul. Ini keluhan ibu tadi ya. Dan puting kanan tenggelam. Kebutuhannya berarti hasil pemeriksaan, penanganan pegal di pinggang, Pencast Frazat Hofmann, kemudian Pencast tanda bahaya trimester 3 dan persiapan persalinan ya, ASI eksklusif dan kunjungan ulang. Nah, ini penata laksanaan ya. Penata laksanaan ini ada 3, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk perencanaan, berarti kalau untuk kita bikinkan dokumentasinya, perencanaan itu dia tidak ada imbuhan me di depan, ya. Yang ada itu dia langsung beritahu, berikan, anjurkan. Itu yang membedakan dengan pelaksanaan, ya. Kalau perencanaan itu baru direncanakan, yaitu beritahu hasil pemeriksaan, berikan informasi kenapa ibu pegal, berikan informasi cara perawatan puting susu tenggelam, berikan informasi tentang tanda bahaya trimester 3, informasi tentang ASI eksklusif kunjungan ulang. Nah, yang untuk yang B dan C ini adalah menjawab solusi dari permasalahan ibu tadi, karena tadi ibu mengeluhkan pegal pada pinggang dan puting kanan tenggelam. Yang untuk poin D dan E ya, ini kita berikan karena ibu sudah masuk ke trimester ketiga ya. Jadi ibu harus waspada terhadap tanda bahaya dan persiapan untuk memberikan ASI eksklusif. Karena Pencast pemberian ASI eksklusif paling tepat pada saat ibu hamil, bukan pada saat ibu nifas ya atau bersalin. Pelaksanaan yaitu kita jabarkan dari yang perencanaan yang 6 tadi, berarti kita jabarkan satu-satu. Ini beritahu hasil pemeriksaan, berarti pelaksanaannya memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu. Jelaskan di sini bahwa tekanan darah sekian, nadi, suhu, pernafasan, ibu tidak mengalami anemia, ya, apalagi disampaikan semuanya, ya, dari pemeriksaan secara keseluruhan ibu dalam batas normal, ya, cuman didapatkan puting susu tenggelam gitu, ya. Sampaikan di sini. Kemudian keadaan bayinya juga ya, berapa tafsir berat badan janinnya, bagaimana denyut jantungnya, di mana posisi kepala, itu kita sampaikan ke ibu. Kemudian yang kedua, memberikan informasi pada ibu bahwa rasa pegal pada pinggang dirasakan oleh ibu merupakan hal yang normal.
ya akibat adanya desakan kepala janin di sekitar pinggang. Nah, sampaikan solusinya ya, menganjurkan ibu untuk menggunakan sepatu dengan tumit rendah ya untuk mengurangi rasa nyeri pada pinggang yang berlebihan. Yang C, memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang cara perawatan puting susu yang tenggelam dengan frasat Hoffman agar puting susu menonjol kembali. Nah, ini kan panjang nih bagaimana yang frasat Hoffman itu. Berarti cukup Anda bikinkan dalam kurung SAP terlampir. Jadi nanti Anda harus punya SAP-nya, Satuan Acara Penyuluhan, bagaimana yang frasat Hoffman itu. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang tanda-tanda bahaya trimester 3. Ini juga ya SAP terlampir. Ya ibu juga, saat ibu kan bawa buku KIA, di situ kita juga bisa menjelaskan supaya ibu baca. Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang pentingnya ASI eksklusif, SAP terlampir. Yang terakhir, menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang, ya, yaitu 1 bulan kemudian dari tanggal 4 Desember, atau jika ada keluhan. Evaluasinya dicantumkan tanggal berapa melakukan evaluasi dan jamnya jam berapa. Berarti ini tanggal 15 ya, jam 1:30. Coba kita lihat pengkajiannya tanggal berapa. Pengkajian tanggal 15 jam 12, berarti pada hari yang sama ya. Nah, pada hari yang sama. Jadi perlu kita cantumkan evaluasinya. Karena evaluasi ini bisa juga nanti ya, evaluasinya 1 minggu kemudian. Nah, kalau ini evaluasi pada hari yang sama setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, dari hasil ini ya, pelaksanaan tadi memberitahu hasil pemeriksaan, berarti evaluasinya ibu mengetahui kondisi kesehatannya dan kondisi janin. Yang ini memberikan informasi bahwa pegal, ya ini berarti tentang nyeri pada pinggangnya tadi. Berarti evaluasinya apa? Ibu sudah memahami penyebab rasa pegal yang dialami dan ibu bersedia untuk menggunakan sepatu dengan tumit rendah. Nah, itu evaluasi pada saat itu. Kemudian pelaksanaan berikutnya yang C, memberikan penkes tentang perawatan puting susu. Berarti evaluasinya ibu mengerti dan dapat mempraktekkannya. Yang D, memberikan pendidikan kesehatan tanda bahaya trimester 3. Berarti ibu mengerti ya tentang tanda bahaya dan segera datang ke nakes jika mengalami tanda bahaya tersebut. Yang E, memberikan penkes pentingnya ASI eksklusif. Berarti evaluasinya saat itu apa? Ibu termotivasi untuk nantinya memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Ya. Setelah itu yang terakhir menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang. Berarti evaluasinya ibu bersedia untuk melakukan kunjungan ulang. Ini sesuai dengan yang Anda dapatkan di lapangan nanti. Bisa jadi di sini ibunya tidak bersedia kunjungan ulang, bisa jadi ibu tidak mau memberikan ASI eksklusif gitu. Berarti kan masalah yang timbul ya. Jadi itu kan masalah yang timbul, maka perlu dilakukan revisi ya, reassessment. Nah, ini untuk catatan perkembangan ya. Kebetulan ibunya datang lagi 1 bulan kemudian pada tanggal 2 Januari 2015. Nah, ibu mengatakan bisa mengatasi nyeri. Jadi cukup kita lebih singkat kalau untuk catatan perkembangan ya, swabnya lebih singkat lagi. Kenapa? Karena data-data dasar sudah kita input di awal ya, seperti identitas ibu, riwayat obstetrinya, riwayat penyakitnya, riwayat kehamilannya itu kita sudah dapatkan. Jadi di sini hanya data-data fokus saja yang perlu ditambahkan, cuman 1 lembar ya. Subjektifnya berarti ibu mengatakan ibu bisa mengatasi nyeri pinggangnya, ya berarti kalau yang bulan lalu dia keluhannya dengan nyeri pinggang, sekarang dia sudah bisa mengatasinya, ya. Kemudian puting susu sebelah kanan yang sebelumnya terbenam sekarang sudah tidak terbenam lagi karena ibu rutin melakukan frasat Hoffman. Setelah itu namun ibu mengeluhkan sering buang air kecil, gitu ya. Nah jadi ini permasalahan yang dikeluhkan ibu pada saat kunjungan berikutnya. Objektifnya ya, keadaan umum tetap kita buatkan, kesadaran, emosional, tanda-tanda vital, muka, mata, payudara ya. Di sini ya sudah ada pengeluaran ASI ya, kemudian abdomen. Nah, pada saat di awal itu kan kita rinci satu-satu. Ya, kita rinci level 1 apa, 2, 3, 4. Pada saat catatan perkembangan cukup kita buatkan hasilnya ya.
rangkumannya saja, yaitu presentasi kepala, letak memanjang, punggung kanan, kepala masih dapat digoyangkan, tinggi fundus uteri 2 jari di atas pusat. TFU-nya 19 cm, kemudian tafsiran berat badan janin 10,85 ya. Tidak begitu meningkat ya, tidak signifikan pertambahan berat badan janinnya sementara dia sudah masuk di trimester 3. Di JJ 156 aman. Ya. Ekstremitas tidak ada udem dan tidak ada varises. Diagnosa Ibu Gavida 2, P1, A0, 32 tahun, hamil, umur kehamilannya 31 minggu 2 hari, normal, janin tunggal hidup intrauterin. Lengkap buka keadaan ibu dan janin. Baik. Masalahnya sekarang yang muncul adalah ibu sering BAK. Jadi apa perencanaannya? Jadi kalau penata laksanaannya di sini digabung ya antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Contohnya, memberi tahu hasil pemeriksaan pada ibu bahwa tafsiran berat badan janin dalam kandungan masih kurang. Ya, evaluasinya ibu mengetahui kondisi kesehatannya dan kondisi janinnya. Jadi dia langsung gabungkan antara pelaksanaan dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang B, memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi ibu hamil agar janin tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia kehamilan SAP terlampir. Evaluasinya, ibu memahami pentingnya nutrisi dan untuk ibu hamil dan bersedia melakukan anjuran. Begitu juga yang ini ya, memberikan informasi tentang BAK, kemudian memberikan pendidikan kesehatan tentang persiapan persalinan. Oke, jadi ini penjelasan yang cukup panjang lebar ya tentang pendokumentasian ya pada ibu hamil. Dimulai dari awal kunjungan. Kalau kita sudah punya data ya di awal kunjungan, nanti untuk kunjungan berikutnya cukup dengan catatan perkembangan dalam bentuk SOA gitu. Oke, silakan Anda pelajari ya, Anda aplikasikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.